Tadi udah kita sempat singgung sedikit tentang transformasi digital, yaitu di bidang sastra. Saya coba untuk beri trigger lagi ke beberapa tema kita tadi yang sempat kita singgung. Ada inovasi, tantangan, dan peluang sastra di tengah perkembangan teknologi. Saya coba ingat-ingat lagi pertanyaan tadi Bang sebelum ada sesi penampilan tadi. Ada bedanya nggak sih antara sastrawan atau bahkan penggiat sastra lah, penulis-penulis cerpen, puisi, novel di era sebelum ada transformasi digital seperti saat ini? Kayaknya saya sih mengiranya kayak sekarang ini ya mungkin agak enak kali ya, kita bilang ke ChatGPT, AI, tolong buatin puisi dong, tolong buatin cerpen 2 halaman, 3 halaman, bayar 17.000 di akun ya buat premiumnya itu ntar bisa langsung jadi gitu. Mentalnya gimana Bang? Ngaruh beda atau sama sih sebenarnya? Tentu saja ada perbedaan ya. Zaman dulu sepertinya ketika internet belum semasif sekarang atau media sosial masih belum ada gitu ya. Kita itu ada satu sosok yang mungkin akan bisa menentukan apakah seseorang akan menjadi sastrawan apa enggak. Orang itu namanya redaktur media massa. Jadi kesastraan pada waktu itu sebelum ada media sosial agaknya itu hanya ditentukan oleh segelintir orang yang menjadi redaktur media massa. Redaktur Kompas gitu misalnya, atau redaktur Horizon, redaktur Koran Tempo, media-media yang dianggap penting gitu ya, atau menjadi barometer gitu. Media sosial kan meluruhkan itu semua ya. Tidak ada satupun orang sekarang ini yang tidak ada satu orang yang akan berperan sebagai redaktur yang akan bisa memilah, oh kamu akan jadi penyair nih, kamu enggak nih. Enggak ada. Yang menentukan itu, celakanya yang menentukan itu adalah masyarakat yang lebih luas, netizen. Dulu orang menilai buku, itu enggak semua orang bisa menilai buku. Ada orang-orang yang menulis ulasan buku, yang itu dia harus mengirim itu ke koran, nunggu berbulan-bulan dan bisa dimuat atau enggak. Sekarang orang siapapun bisa menilai buku, apakah orang itu punya pengetahuan terhadap buku itu. Bahkan orang yang tidak membaca buku bisa menilai buku. Siapa yang bisa menjamin bahwa orang-orang yang ngasih bintang di Goodreads itu memang benar-benar baca buku? Itu demokrasi yang diberikan oleh media sosial. Cara orang menulis kemudian berubah, orang tidak lagi mengharapkan koran, orang tidak lagi perlu berbaik-baik atau menyesuaikan tulisannya dengan selera editor. Tapi orang kemudian menyesuaikan tulisannya dengan tentu saja ini tidak semua ya, tapi ada beberapa orang yang kayaknya aku pengen terkenal deh. Dia harus menyesuaikan tulisannya dengan selera massa, dengan bagaimana selera netizen. Karena itu kemudian yang muncul di Wattpad misalnya cerita-cerita yang secara kepengrajinan apakah itu beres? Sebenarnya tidak. Tapi dia menggunakan tema-tema yang mungkin akan disukai gitu ya. Tema-tema CEO, tema-tema apa gitu-gitu ya, mafia. Saya pernah baca satu premis yang di akal saya tidak pernah bisa masuk akal gitu ya. Orang umur 17 tahun, si tokohnya 17 tahun, dia adalah mafia, kiai, S3, CEO. Ini dia lahir tahun apa maksudnya? Apakah dia sudah sekolah sejak di kandungan gitu ya? Terus kok bisa dia jadi kiai sekaligus mafia gitu? Maksud saya ini gimana logikanya gitu ya? Susah sekali mencerna itu semua gitu ya. Dan dia adalah orang terkaya di dunia gitu. Maksud kalau dia orang terkaya di dunia, tentu saja dia akan muncul di mana-mana namanya gitu. Logika-logika kadang tidak bekerja. Logika-logika kadang tidak bekerja di teks-teks seperti itu yang memanjakan sebenarnya kayak hasrat angan-angan manusia yang tidak mungkin terwujud gitu. Dia memuaskan semacam naluri purba manusia gitu loh. Naluri yang tidak mungkin terwujud gitu loh. Disuapin tuh kayak gitu-gitu. Dan itu yang cepat laku gitu di zaman ketika kenapa misalnya cerita-cerita di Wattpad itu kayak menjual kekayaan gitu ya. Kehidupan yang sejahtera, keren dan lain sebagainya. Saya pikir, saya tidak tahu apakah ini benar apa enggak, tapi saya berasumsi itu pengaruh media sosial. Media sosial itu membuat kita membandingkan hidup kita dengan orang lain. Kehidupan orang lain seakan-akan selalu lebih menarik gitu ya.
Belum lagi influencer-influencer yang menjual kekayaan gitu ya, pakai budget pribadi dan lain sebagainya. Seakan-akan itu kehidupan ideal itu ya kayak gitu gitu. Nah, kan tidak semua orang bisa mengejar itu, karena itu kemudian muncul cerita-cerita yang memuaskan imajinasi kita tentang seperti itu. Kenapa drama-drama Cina itu ya, itu CEO yang menyamar sebagai orang miskin, karena kita berharap mungkin ada naluri pribadi kita, mudah-mudahan orang tuaku ini ya, ini sebenarnya CEO yang menyamar loh gitu misalnya. Ya kan tidak juga gitu ya, kita sudah misalnya saya 42 tahun gitu tetap berharap bapak saya ini ternyata CEO Boeing kah apakah Microsoft, ternyata bapak saya Bill Gates gitu kan, ya enak gitu ya kan, tidak juga gitu. Tapi itu terjadi gitu. Terus kemudian seperti yang saya bilang tadi, demokrasi media sosial itu memberikan demokrasi yang luar biasa sekali. Tapi kita juga harus ingat, demokrasi itu punya banyak wajah teman-teman. Apakah demokrasi itu bentuk yang ideal gitu ya? Saya kira tidak juga. Demokrasi di media sosial itu kan membuat semua orang punya hak yang sama untuk ngomong. Orang yang terlatih, profesor gitu misalnya, suaranya akan sama dengan orang yang tidak pernah sekolah sama sekali. Suaranya sama, nilainya sama-sama satu. Karena itu di sastra itu kemudian bekerja gitu ya. Orang bisa mengomentari satu buku tanpa pernah ia sama sekali membaca buku itu, dan pendapatnya akan dianggap sama dengan orang yang 10 tahun belajar sastra misalnya. Itu efek wajah lain dari demokrasi. Wikipedia, di mana itu kan satu situs semacam yang kita bayangkan sebagai sumber ilmu pengetahuan gitu ya. Banyak sekali informasi yang kita dapat di Wikipedia. Mungkin teman-teman pernah pakai sumber dari Wikipedia untuk tulisan-tulisan atau apapun. Itu kan semua orang bisa ngedit ya di Wikipedia kalau dia bisa daftar. Apakah orang-orang itu punya kompetensi sebenarnya di satu hal yang dia tuliskan untuk Wikipedia? Karena itu misalnya kita beberapa kali lihat ada kasus apa gitu ya, terus kemudian profil si orang yang kena kasus diedit-edit tuh di Wikipedia. Betapa bahayanya kadangkala ya kalau kita lihat sisi lain demokrasi itu mempunyai wajah yang sangat mengerikan seperti itu gitu. Dan karena itu juga sangat wajar hari ini ya kita mendapatkan pemimpin-pemimpin yang seperti itu. Sudah mulai orasi nih. Kita mendapatkan pemimpin-pemimpin yang kayak gini lah ya, kita dapat efisiensi dan lain sebagainya gitu. Di sastra itu terjadi hal kayak gitu ya. Semua orang bisa ngomong apapun, bisa komentari buku apapun. Goodreads itu saya tidak pernah membaca buku berdasarkan bintang di Goodreads, karena saya tidak tahu apakah orang yang berkomentar itu memang pernah benar-benar membaca atau enggak. Pengalaman pribadi saya adalah di novel yang disebut pembawa acara tadi, di novel Samaran, ada satu netizen yang marah-marah ke saya gitu. Ini pengalaman nyata gitu ya, marah-marah ke saya karena novel Samaran itu kan berbicara tentang Ludruk dan Majapahit sebenarnya, dua hal yang dekat sekali dengan daerah tempat saya berasal di Mojokerto, Jawa Timur. Nah, Ludruk itu teman-teman, dia itu pernah terlibat huru-hara peristiwa 65. Jadi Ludruk pada tahun itu kan dia dipakai sebagai salah satu kesenian yang dipakai oleh Lekra untuk mengkampanyekan program-program mereka gitu ya. Salah satunya ada satu lakon yang terkenal banget yang dipentaskan oleh Ludruk, judulnya itu Matine Gusti Allah. Matine Gusti Allah itu dalam bahasa Indonesia meninggalnya Gusti Allah gitu ya, meninggalnya Tuhan gitu. Nah, tentu saja karena novel saya berbicara tentang Ludruk, saya menyinggung itu gitu, saya menuliskan itu. Ada satu netizen yang kemudian menuntut saya untuk membuat satu permintaan maaf karena saya dianggap melukai seluruh umat Islam gitu, karena novel saya itu. Tentu saja saya menolak untuk itu gitu. Dan orang itu ternyata tidak pernah membaca novel itu gitu. Dia hanya tahu potongan informasi itu dari materi promo sebuah toko buku yang diposting di Instagram. Jadi bayangkan betapa mengerikannya demokrasi itu berpengaruh di kesusastraan juga gitu. Dia memberikan ruang bagi penulis-penulis untuk bisa menulis sesuai kehendak mereka tanpa diatur oleh editor. Di lain sisi, dia juga membuat penulis-penulis itu dihakimi dengan cara yang semena-mena. Jadi media sosial
memberikan itu tidak terjadi di zaman misalnya di zaman sebelum ada media sosial. Tentu saja polemik-polemik seperti itu pernah muncul gitu ya. Misalnya ketika publikasi Langit Makin Mendung ada satu cerpen pada tahun 60 atau 70-an gitu ya, judulnya Langit Makin Mendung Ki Panji Kusmin. Cerpen itu juga dianggap menghina agama Islam gitu ya, karena dia menggambarkan Nabi Muhammad dan malaikat Jibril terbang di Indonesia gitu, dan menyaksikan kerusakan-kerusakan terjadi di Indonesia dan lain sebagainya gitu. Tapi bukan netizen yang kemudian menghakimi gitu, tapi orang-orang yang memang punya cukup keahlian atau kapasitas untuk mengkaji cerpen itu dan memperdebatkan cerpen itu gitu. Hari ini apakah di media sosial, di Facebook terutama gitu, banyak sekali perdebatan tentang kesusastraan gitu ya. Misalnya kalau kita mau meruntut, misalnya yang paling besar terakhir itu kasus puisi Isai gitu misalnya. Apakah saya tidak tahu apakah teman-teman mengikuti kasus puisi Isai apa enggak gitu. Itu kan ramai betul di Facebook. Tapi berapa orang yang menulis di Facebook dengan argumen yang jelas, dengan argumen yang kuat? Kebanyakan isinya ya maki-maki. Halah apa ini, bangsat ini, sudah lah, nggak usah gini. Kita kan butuh argumen ya. Karena kalau kita butuh argumen, media sosial menghadirkan kebisingan-kebisingan semacam itu tuh. Di sisi lainnya ya, sisi buruknya kayak gitu tuh. Tapi kembali lagi bahwa media sosial juga memberi ruang lebih bagi penyair-penyair baru untuk tumbuh dan menemukan estetikanya sendiri. Misalnya lahirnya puisi-puisi Instagram gitu misalnya, atau lahirnya bentuk-bentuk yang sebenarnya tidak mungkin ada, misalnya kayak prosa-prosa yang saya lupa apa sih namanya, namanya itu yang dia pakai akun atas nama artis terkenal gitu, terus nanti ada yang komen dan lain sebagainya, alternate universe gitu ya. Itu kan tidak pernah muncul sebelumnya di kesusastraan kita ya. Dan itu adalah sastra yang kemudian interaktif dengan pembaca. Saya kira tidak pernah ada momen di mana si pengarang dan si pembaca bisa berinteraksi secara langsung selain hari ini. Mungkin di zaman sastra lisan ada mungkin ya, antara pencerita dengan orang yang masyarakat yang mendengarkan. Di zaman sastra cetak, di buku misalnya, kan kita tidak bisa mengomentari satu karya langsung di kolom komentar gitu. Hari ini pengarang dan pembaca itu bisa langsung berinteraksi gitu. Bahkan di Wattpad atau di beberapa platform, si pembaca bisa menyumbangkan idenya untuk mempengaruhi bagaimana si sastra itu nantinya akan berjalan gitu. Ini kan menarik banget. Ada semacam ini, sastra partisipatoris gitu ya. Ada semacam hal kayak gitu yang terjadi. Itu media sosial yang memungkinkan itu. Itu tidak terjadi ketika zaman sastra koran atau sastra majalah. Dan saya kira ini menarik. Bahkan kadang-kadang saya membayangkan jangan-jangan akan tiba suatu masa ketika kita kembali akan menciptakan folklore di zaman ini. Watak folklore itu kan dia anonim ya. Dia kan diciptakan oleh masyarakat, tidak ada pengarang tunggal. Sangat mungkin hari ini mungkin ada satu pengarang yang menulis gitu ya. Habis itu ada yang melanjutkan, itu netizen. Sehingga itu jadi karya komunal bersama, karya satu lingkaran, satu bubble tertentu di media sosial. Tapi itu menjadi karya gitu, itu menjadi satu sastra, menjadi bagian dari kehidupan yang dekat sekali dengan kita. Karena kita tidak berjarak lagi dengan si penulis, tapi kita bisa turut mengintervensi dan menginterupsi gitu. Itu sih. Baik, keren banget, kita aplaus dulu buat Bang Dadang dong. Artinya sah-sah saja ya, sah-sah saja adanya periodisasi penulis ya, dari transformasi yang dulunya sifatnya masih lisan, tekstualitas, lalu ke sastra digital yang itu sah-sah saja ya. Kita coba untuk menyapa abang-abang, kakak-kakak, dan semua yang hadir di malam hari ini. Saya ke Pak Alfian dulu deh. Pak, menurut Bapak nih ya, kira-kira sejauh ini perkembangan adik-adik kita di mahasiswa dengan adanya kemudahan teknologi gitu Pak ya, apakah malah membuat dia semakin malas, ataukah ada efek lain yang kecenderungannya malah lebih atraktif nih, lebih inovatif? Kira-kira gimana tanggapan Bapak? Ini saya terkejut loh. Kaget.
Nggak ada persiapan loh. Jujur apa enggak? Jujur Pak. Oh, jujur. Nggak apa-apa loh. Jujur nggak apa-apa. Nggak, gini. Kalau kita membahas masalah digitalisasi atau mungkin tadi ngomong masalah ChatGPT ya, ChatGPT. Kalau masalah, apakah si mahasiswa ini lebih kreatif atau enggak? Nah, itu saya nggak bisa mengatakan seperti apa karena kan kalau di kami kan memang nggak ada yang apa ya, penulisan kreatif memang kami nggak ada mata kuliah khusus menulis kreatif itu nggak ada. Jadi saya nggak bisa mengatakan apakah mahasiswa itu lebih kreatif dengan adanya digitalisasi tadi, mungkin misalkan seperti GPT dan lain-lain. Tapi kalau mungkin sedikit saya memberikan apa ya statement gitu ya masalah tadi gimana sih sekarang kondisi sastra ketika adanya ChatGPT. Yang perlu kita ketahui adalah yang pertama, sastra itu dari hati, dari rasa. Enggak kalau mesinnya itu beda. Iya kan? Mungkin pernah nyoba ketika masuk, tolong buatkan saya sebaik puisi tentang bla 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 bla, panjangnya sekian, barisnya sekian. Yang keluar itu kan template, bentuknya sama. Beda ketika kita benar-benar sedang mengalami sesuatu, kemudian kita mencoba menulis walaupun hanya sebatas di SW misalkan, atau mungkin di Instagram. Beda, pasti akan beda rasanya ketika itu dilihat atau dibaca oleh orang. Polanya kan juga jelas berbeda antara yang kita tuliskan secara langsung menggunakan hati kita, menggunakan perasaan kita, atau yang dihasilkan oleh mesin tadi. Gitu. Jadi hasilnya juga akan berbeda. Itu sih kalau dari saya. Kalau mahasiswa sih bagus lah ya. Bagus banget. Saya nggak bisa mengatakan gitu ya. Nanti ini nggak bisa. gitu ya. Makanya intinya kalau menulis, kalau saya pribadi kalau ditanya setuju nggak misalkan ada ChatGPT, ya kita lihatnya dalam konteks yang lain. Kalau hanya untuk menghasilkan karya, jelas saya mengatakan nggak boleh. Mungkin saya mengatakan menulis karya sastra dengan ChatGPT hukumnya haram, gitu. Kalau saya itu ya. Terima kasih Pak ya. Aplaus dulu dong. Baik, tadi ada statement yang cukup bisa menjadikan kita jauh lebih baik lagi ya. Jangan pakai ChatGPT untuk karya kreatif ya sastra. Oke. Ada tamu undangan dari komunitas seni teater kampus. Ada Yupa. Boleh kasih tanggapan dong? Atau mau ada yang ditanya? Enggak ya. Dari teater lain kacamata? Ada? Kacamata dong, mana? Teater kacamata? Boleh. Kasih tanggapan. Kira-kira menurut teman-teman kacamata mana? Ini ya? Oh ini. Saya justru yang pakai kacamata yang saya lihat gitu. Teman-teman kacamata ya. Sudah sempat menyimak ya. Kira-kira garis besarnya adalah setuju tidak dengan transformasi digital, dengan kemudahan dan digitalisasi saat ini. Kira-kira ruang kreatif teman-teman dengan adanya digitalisasi ini seperti apa, terutama di bidang sastra gitu. Boleh siapa? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi menurut saya sebagai anak muda itu kita tidak boleh tidak menerima dengan perkembangan digital saat ini. Terus untuk berkarya tapi kita minta tolong ChatGPT misalnya. Tapi menurut saya itu tuh bukan ChatGPT tok. Karena kalau kita masukin promptnya itu tuh berasal dari otak kita sendiri. Jadi ibaratnya semua otak yang pengen kita minta itu dari kita tetap, baru dia yang bantuin kita nyusun misalnya strukturnya atau segala macam. Tapi itu tetap dari kita juga. Jadi kita nggak mungkin menolak hal itu karena yang mempermudah juga gitu. Terus apa lagi ya? Intinya ya benar, terbantu banget sih menurut saya. Apalagi untuk dalam berkarya. Kalau seandainya
biasanya itu kan kita itu kan kalau membuat karya pasti ada pendampingnya begitu. Cuman kalau di zaman sekarang nah, teknologi AI misalnya karena pendamping kita itu sibuk, itu tuh membantu banget menurut saya. Mas dulu dong buat teman-teman satu kacamata. Mas Sandra ada? Mas, saya mau kasih waktu ke jenengan. Anak-anak muda ini sekarang cenderung lebih kreatif atau jauh lebih ada kemunduran sih dengan adanya kemudahan-kemudahan untuk proses kreatifnya. Menurut jenengan ini juri sastra ya? Terima kasih. Terus terang untuk awalnya saya sangat apresiasi sekali dengan acara Sastra 2026 ini yang diadakan Sastra. Sungguh luar biasa, ibaratnya kayak mengobati lah, kangen acara seni ataupun sastra. Di sini ada banyak apa istilahnya dialog-dialog. Masalah dialog-dialog. Banyak sekali dialog. Untuk menanggapi itu apa ya, sangat kreatif, otomatis tambah kreatifnya karena dengan adanya teknologi itu kan budaya itu datang kan tidak langsung tiba-tiba ada biar tiba-tiba ada puisi kan tidak seperti itu, pasti ada sebuah inspirasi. Nah dari situ kan terlihat teknologi itu sangat membantu dalam segi kreativitas, mencari referensi atau apapun itu sangat membantu sekali. Yang saya tidak ke arah ke situ ya, jadi lebih ke bagaimana cara kita mensikapi. Nah ini yang ada yang mau saya tanyakan ini kepada narasumber, memantik. Beliau ini kan pernah dalam proyeknya novel apa itu mencari kerja itu, pernah baca itu novelnya itu, kiat-kiat mencari kerja gitu, kalau nggak salah gitu. Nah itu dia bisa menggabungkan antara AI dan penulisnya, inspirasinya ya dari AI, bahkan diambil beberapa dari AI tapi dikembangkan oleh si penulisnya. Nah seperti itu kan, itu mungkin kan sikap dan seperti itu. Nah saya ingin bertanya begini, bukan kok bisa punya ide seperti itu enggak, tetapi bagaimana cara penulis mensikapi AI, contoh dalam karya yang pernah dibuat bekerja sama dengan AI, biar teman-teman itu, oh ternyata AI itu tidak bisa ditelan-mentah, oh harus seperti apa gitu ya, kita juga tidak tahu gitu ya. Mungkin kita juga bisa belajar langsung dari beliau. Ya, terima kasih ya Mas Tantra ya. Ada lagi abang-abang yang di sebelah sini, abang, mbak, ada yang mau disampaikan, tanya mungkin, memberi tanggapan? Oh ya, di belakang, silakan. Tadi diingatkan berapa menit, mbak? 5 menit. Iya ya, oke. Singkat padat jelas, mungkin pertanyaan, silakan. Jadi saya ingin bertanya ke narasumber Mas Dadang. Tadi kan kita membahas tentang era digital ini, yang dimana ada disebutkan bahwa sastra itu adalah teknologinya dan dia akan menemukan tempatnya. Kemudian apakah kemudahan publikasi di era sekarang justru membuat kualitas karya kita akan menurun, karena seperti yang dikatakan tadi, netizen itu lebih suka hal-hal yang viral, sedangkan kadang hal-hal yang viral itu sering dilupakan. Dan apakah atau bagaimana caranya agar karya sastra itu tetap mempunyai kualitas dan bisa bertahan lama untuk
masa yang akan mendatang. Mungkin itu saja sih. Terima kasih ya. Beri aplaus dulu dong buat yang nanya, yang memberi tanggapan dan memberi PR buat narasumber. Terakhir 1 menit, Bang Nafis, penggiat film. Bang, kalau buat skenario skrip itu pakai media digital atau ada bantuan-bantuan yang lain nggak? Sehingga karya kreatifnya itu udah booming banget. Dadak dangdut banget ini. Saya sebagai yang tukang bikin skrip memang pakai media digital. Kalau tulis tangan agak rumit karena tulisan saya cukup sulit dibaca karena pengennya jadi dokter. Memang ada beberapa apps, aplikasi untuk menulis supaya rapi aja. Tapi berkaitan dengan ide, tentu saja fungsi teknologi cuma menjadi asisten. Dia mungkin bisa merapikan, bisa ngasih berita dengan sortiran yang cukup cepat, dia bisa memperbaiki typo dengan cepat, tapi untuk di wilayah ide dan riset kayaknya itu yang menjadi tulisan di film lebih otentik karena ada proses riset dan pencarian ide dan diskusi. Jadi untuk yang diributkan tadi masalah AI dan lain-lain, tentu saja dia akan berjalan selaras, tapi sebagai asisten, bukan main event. Gitu. Thank you. Oke, plus dulu buat kita semua. Kita ke narasumber. Waktunya udah mepet ya. Mau sampai pagi boleh. Tadi saya berikan agar lebih mudah benang merahnya kali ya buat narasumber. Tadi ada tanggapan dari Pak Alfian sebagai akademisi, ada dari teman-teman mahasiswa, ada dari komunitas seni, kemudian ada dari penggiat film dan lain sebagainya, teman-teman yang lain. Ada juga tadi ada pertanyaan yang tentang novelnya Bang Gadang, pekerjaan kerja. Oke, tadinya ada tanggapan bahwa AI bisa selaras, bisa jadi rekan kerja dalam proses kreatif, tapi bukan menjadi satu hal yang mandatori bahwa harus menggunakan itu, gitu ya, karena akan mempengaruhi cara berpikir kreatif kita. Ya mungkin di sebagian akademisi menganggap bahwa itu haram digunakan karena memang akan membuat itu bisa menjadi malas, lantas tidak kreatif dan akhirnya mengkerdilkan cara berpikir. Gimana menurut Bang Dadang? Untuk buku pegangan mencari kerja, tapi sebelum ke buku pegangan mencari kerja, saya tuh ingin menegaskan apa yang saya percayai tentang praktik menulis ya. Praktik menulis itu kan bukan sekedar laku menghasilkan teks ya bagi saya teman-teman. Praktik menulis itu melatih cara kita berpikir, melatih cara kita menyampaikan argumen. Jadi kalau kita meminta AI untuk menulis, itu kan tidak melatih kita apa-apa. Itu tidak melatih kita berpikir. Itu benar-benar tidak berguna. Karena menulis itu sama kayak orang berteater. Dengan menulis, misalnya dengan menulis prosa misalnya ya, menulis cerpen. Kita menulis cerpen tentang katakanlah tentang orang yang berdemonstrasi gitu misalnya. Pada waktu yang bersamaan, kita harus membayangkan diri kita berada di tengah-tengah cuaca yang panas dan berteriak-teriak. Ada empati yang dilatih pada waktu itu. Kalau kita hanya meminta ChatGPT tolong tuliskan aku cerpen yang menceritakan tentang orang demonstrasi, bagaimana kita bisa merasakan rasa-rasa seperti itu? Terus buat apa kita menulis kalau tidak membuat kita semakin utuh menjadi manusia? Menulis adalah satu cara supaya kita menjadi manusia yang lebih utuh. Begitu pula dengan berteater, begitu pula dengan membaca. Saya kira tujuan menulis itu yang penting kita rumuskan terlebih dahulu. Bukan sekedar laku menghasilkan teks, tapi laku untuk berpikir, untuk menjadi manusia. Itu yang pertama gitu ya tentang ChatGPT gitu. Jadi saya tidak setuju jika kita hanya memberikan prompt dengan alasan apapun itu juga dari kepala kita. Tidak. Ada satu proses yang memperantarai itu semua gitu. Di buku pegangan mencari kerja saya tidak memberikan prompt kepada AI.
atau tidak sesederhana itu prosesnya gitu ya. Seperti yang saya tulis di pengantar buku itu adalah buku eksperimen yang ditawarkan oleh Indonesia Tera dari kelompok Pacar Merah. Nah, karena waktu itu di Indonesia tidak ada ya yang mengerjakan, belum ada orang yang mengerjakan berkolaborasi dengan AI, tidak menulis menggunakan AI tapi berkolaborasi dengan AI. Artinya saya tidak menerima utuh-utuh apa yang dari AI karena saran AI ternyata sangat tidak memuaskan bagi saya gitu. Saya bernegosiasi dengan AI, saya menempuh, misalnya AI menyarankan gini, misalnya AI menyarankan tokoh saya itu akan berpetualang mencari harta karun dan lain sebagainya. Karena bab pertama yang saya tulis adalah tentang seorang yang diculik kapal bajak laut ketika ia berenang di kolam renang. Yang kemudian saya lakukan adalah menarik itu untuk menjadi konflik rumah tangga dan bukan petualangan bajak laut. Jadi ada negosiasi antara kita dengan AI. AI ada, dia kadang-kala kita butuhkan mungkin sebagai teman untuk brainstorming atau untuk membantu mengatasi kebuntuan berpikir. Tapi tentu saja itu harus kita perlakukan dengan penuh kecurigaan. AI ini kadangkala dia ini kan didesain untuk menyenangkan kita ya, kadangkala ya. Dia selalu memberi afirmasi kepada kita. Kita kasih teks jelek ke dia ya, dia akan mencari-cari cara untuk mengkaji supaya teks itu lihat baik, terkesan baik. AI itu ada kecenderungan untuk menyenangkan kita. Saya pernah mencoba menyusun satu daftar pustaka gitu ya. Daftar pustaka itu sudah ada, tapi karena saya malas merapikan gitu ya, sesuai dengan struktur yang benar, urut-urutan daftar pustaka yang benar. Waktu itu saya lupa untuk apa ya, untuk satu buku yang saya edit atau untuk kritik sastra HB Yasin gitu, saya lupa. Saya kasihlah ke AI, dirapikan sama AI. Untungnya saya baca ulang karena ternyata karena daftar pustakanya banyak ya. Si AI ini yang menjengkelkan sekali adalah dia ini membuat daftar pustaka sendiri yang entah siapa nama yang ada di situ itu. Itu bukan daftar yang saya berikan. Yang cocok hanya 5 daftar pustaka awal atau 10 aja, sisanya nggak ada. Itu karangan dia sendiri. Kadang-kadang makanya kita harus curiga terhadap hal-hal seperti itu, terhadap AI. Kita harus mencurigai AI terus-menerus gitu. Kita tidak bisa hanya memberikan perintah, kita mencurigai, kita merespon itu gitu. Kemudian waktunya masih panjang nggak ya? Udah 1 menit lagi bang. Untuk yang terakhir, apakah bagaimana cara menulis yang baik di zaman? Tentu saja kita akan tetap bisa menulis yang baik gitu. Tulisan baik, tulisan buruk itu ada dari dulu. Bahkan ketika belum ada internet dan belum ada media sosial, itu memang kayak fitrah dunia itu ya, fitrah kesusastraan. Itu ada tulisan yang jelek, ada tulisan yang baik. Hari ini juga ada gitu, tulisan yang jelek dan tulisan yang baik. Apakah misalnya hari ini orang-orang seperti Dewi Lestari gitu, tentu saja dia menulis gitu dan laris dan baik. Tentu saja kita juga menemukan tulisan-tulisan yang tentunya secara kesusastraan gitu atau secara pengerajinan tidak cukup baik, seperti cita-cita CEO yang mengabaikan logika kayak gitu ya. Bagaimana cara supaya kita tetap menulis yang baik? Tidak ada cara instan. Satu-satunya cara adalah belajar. Bagaimana cara belajar? Adalah dengan membaca dan dengan menulis. Saya iri dengan orang-orang yang di bidang kesenian yang lain. Misalnya di teater. Di teater ada orang latihan teater. Pelukis, mereka latihan melukis, mereka bikin sket. Penulis, ada nggak kayak gitu? Nggak ada. Seakan-akan, oh hari ini aku menulis dan aku akan tiba-tiba menghasilkan tulisan yang bagus. Tidak ada kayak gitu itu. Orang teater berlatih tiap hari baru mereka bisa bikin pementasan. Itu kadang pementasannya juga masih jelek. Apalagi penulis tidak pernah menulis sama sekali, tiba-tiba diharapkan menulis bagus, tidak bisa. Itu hasil dari latihan. Hasil dari latihan, tidak mungkin tidak. Orang menyanyi, dia berlatih tiap hari, ada teknik vokal dan lain sebagainya. Pernah nggak orang berakting, orang teater ada teknik dasar keaktoran misalnya? Ada mereka menerapkan metode what if gitu misalnya, atau memanggil ingatan kayak gitu-gitu ya. Seni rupa ada orang bikin sket, ada orang bikin, kita harus bikin realis dulu, bagaimana bikin kepala. Di orang nulis puisi ada nggak mereka berlatih bagaimana cara kita membuat kalimat yang benar dulu? Tidak pernah ada. Seakan-akan menulis itu pekerjaan paling mudah di dunia.
dan kita tahulah bagaimana hasilnya hari itu. Ya kayak gini ini, ya maksudnya seperti yang kita hadapi hari ini gitu ya. Ketika kita menulis kalimat saja masih belum selesai, dan kemudian kita dipaksa untuk menulis cerpen misalnya. Kita merangkak belum bisa, terus kita disuruh ikut maraton. Nggak sampai 1 meter mati kita sudah. Saya kira itu ya. Terima kasih. Oke, beri aplaus dulu buat Bang Dadang. Baik, rekan-rekan semua, dikarenakan memang keterbatasan waktu dengan regulasi kampus yang saat ini memang perlu kita pahami secara bersama bahwa ada tingkat keamanan dan ya hal-hal lainnya yang perlu kita patuhi, maka memang kita harus segera mengakhiri. Namun diskusi-diskusi ini bisa saja kita laksanakan nanti di luar dari ruang-ruang semacam ini, bisa diskusi warung kopi, dan setelah ini Bang Dadang siap diculik untuk tanya jawab lanjutan gitu ya dengan abang-abang semua, mbak-mbak semua, dan siapapun nanti yang ingin berdiskusi terkait hal ini. Baik, saya akan berikan sedikit closing statement bahwa transformasi digital adalah jalan baik dalam demokratisasi kesastraan dan bukan untuk menjadi dasar fundamental untuk menjadi manusia. Sehingga saya ucapkan selamat datang sastra digital dan mari kita sambut dengan bijaksana. Beri aplaus buat pembicara kita di malam hari ini, dan saya Aditya serta Bang Dadang undur diri dari rangkaian acara pada malam hari ini. Semoga kita akan bertemu di tahun mendatang. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam budaya.